kita bahas. Halo sahabat Gen semuanya, gimana nih persiapan buat UTBK SNBT-nya udah sampai mana nih? Nah, hari ini seperti biasa ketemu lagi dengan saya Kak Sarah. Hari ini kita bakal belajar bareng literasi bahasa Inggris, materi yang selalu keluar di setiap tes. Nah, ini lumayan sulit ya, jadi idea organization ini adalah salah satu kisi-kisi atau materi yang sering banget keluar dan sering menggagalkan para pejuang UTBK SNBT. Wah, gimana ya itu bentuknya? Oke deh, langsung aja kita lihat di contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya, ini adalah teksnya ya. Jadi teksnya betulan ini tidak terlalu panjang, tapi banyak sekali details-details yang teman-teman perlu tahu ya, sahabat kan perlu tahu, dan ini juga beberapa ada kata-kata yang sepertinya unfamiliar buat sahabat Gen. Nah, ini adalah tugasnya sahabat Gen dalam mempersiapkan diri, salah satunya adalah dengan memperkaya kosakata, jadi biar nanti nggak bingung kalau ketemu kata-kata yang tidak familiar. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Ini adalah how the author organize the ideas in the passage by. Nah, kalau ada kata-kata organize, nah ini berarti dia mempertanyakan tentang bagaimana si penulis itu mengatur ya atau membagi atau menuliskan ya, jadi membagi beberapa bagian-bagian dari ide-idenya, dari pendapat-pendapatnya itu di paragraf atau di teks itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata ini jangan bingung teman-teman, apalagi pilihannya itu biasanya seperti ini ya, tidak ada hubungannya sama bacaan. Jadi karena memang tidak ada di bacaan, ini bukannya teks analisis, tapi ini adalah yang ditanyakan adalah caranya. Jadi caranya seperti apa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini caranya adalah kita lihat dari paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini sudah ada kata-kata sebenarnya advantages and potentially problematic. Nah, dari sini tentu udah tahu. Sahabat kan udah pasti tahu kalau ini berarti adalah ada dua hal nih, ada baik dan buruknya, ada lemah dan kuatnya, seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat di selanjutnya ada kata-kata positive side. Oke, ini adalah sisi baiknya, sisi positifnya. Nah, kita lihat lagi nih ke bawah. Nah, ini ternyata masih ngomongin tentang positive side-nya. Ada kata-kata critical skills, ada collaboration. Nah, jadi sahabat kan tuh nggak perlu tahu semua kata. Kita tidak perlu tahu semua artinya, ya, karena kita bukan kamus berjalan. Jadi jangan khawatir, no worries. Nggak tahu pun nggak apa-apa, ya. Kita cuma perlu tahu untuk kata-kata kunci yang ada di bacaannya. Jadi ini ada strategic thinking. Oke, kita tahu itu adalah masih positifnya. Kita lihat ada negatifnya nggak ya? Nah, di sini ada kata-kata however. Nah, kalau kata-kata however itu berarti bagaimanapun. Nah, itu berarti nanti akan dilanjutkan dengan kata-kata yang berkebalikan. Nah, di sini juga ada kata-kata concerns. Concerns ini berarti hubungannya sama sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang bikin orang-orang concern gitu ya, Mas. Jadi orang-orang jadi mempertanyakan gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata overly engrossing. Terus ada kata-kata possibly leading to an addiction. Nah, misalnya teman-teman nggak tahu nih arti yang lainnya, tapi pasti addiction tahu kan? Nah, addiction itu berarti kan sesuatu yang kurang baik, yang negatif. Nah, berarti di sini, oh dari bacaan ini, nah di sini terus ada in summary-nya. Di sini introduce fun, ya ini positif, dan juga ada crucial, carefully select appropriate games, dan do not disturb. Nah, ini berarti ada baik dan ada tidaknya. Semuanya dijelaskan di sini. Berarti kita lihat nih mana yang menunjukkan semuanya dibahas. Berarti kita langsung aja pilih yang listing pros and cons, pro dan kontra gitu ya. Jadi di pilihannya itu mungkin nggak ada yang ngomongin tentang misalnya positif and negative side. Nah itu mungkin tidak ada, tapi kita mencari sinonimnya pros and cons. Atau misalnya nanti ada advantage and disadvantage. Nah itu ya. Jadi itulah pentingnya sahabat Gen untuk tahu pember kosakatanya harus kaya ya, kosakatanya harus banyak ya, karena dengan banyaknya kosakata yang sahabat kan tahu, nah nanti itu bisa menghindari teman-teman semuanya sahabat kan untuk kehabisan waktu ya. Nah kita lihat misalnya ini comparing and contrasting
video games. Nah, kenapa kok ini salah? Padahal ini benar, comparing sama contrasting, dia membandingkan. Nah, tapi kata kuncinya adalah ini bukan membandingkan video games, tapi membandingkan tentang efeknya. Ya, jadi bukan video gamesnya ya, bukan games-gamesnya yang dibandingkan, tapi efeknya. Nah, hati-hati. Biasanya kalau sahabat kan terlalu cepet-cepet nih, kurang teliti, cuma lihat, oh depannya aja, nah biasanya bisa salah. Ya, jadi hati-hati. Kita tetap harus teliti, walaupun mengerjakannya juga harus efisien waktunya. Nah, setelah itu ada highlighting historical facts. Nah, ini juga enggak ya, karena ini enggak ngomongin tentang historical facts ya, lebih ke membandingkan pros and cons-nya tadi. Nah, yang D ini udah pasti tidak, dan juga yang E juga sudah pasti tidak ya, karena ini ngomongin tentang efek baik dan buruknya video games, clubs ya. Oke, jadi silakan dipelajari yang lebih banyak lagi. Mungkin nanti ada teman-teman sahabatkan semuanya, mungkin lihat ada salah satu contoh teks. Nah, coba sahabatkan mengidentifikasi sendiri kira-kira ini gimana ya cara penulisnya untuk organize-nya gimana. Apakah mengcompare aja atau mungkin penulisnya itu ingin menunjukkan sisi baiknya saja atau ingin mengkontraskan, jadi melihat dua sisi yang berbeda banget. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi tetap semangat untuk mempersiapkan UTBK SNBT. Semoga semuanya bisa meraih nilai maksimal di tes sesungguhnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.